Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya izin perkenalan ulang lagi ya. Nama saya Mahmuda, tapi kalau teman-teman saya biasa memanggil saya Mudang. Jadi teman-teman kalau biar lebih akrab bisa manggil aku Mudang atau Mudang gitu. Nah, di sini kita mau bahas tentang gimana sih kalau perempuan itu kuliah di luar negeri gitu, terutama di Turki kan, karena kita nanti akan kuliah di Turki. Sebelumnya ada nggak sih teman-teman di sini yang jurusannya ilahiyat? Ada nggak ya kira-kira yang sama kayak aku di antara 13 orang ini yang hadir? Kalau misalnya ada nggak kira-kira yang alasan kenapa milih di Turkinya itu, misal kalau ilahiyat ya, aku tuh dulu gini, aku dulu ke Turki sebenarnya nggak milih untuk ke Turki. Aku pengen kuliah di daerah Timur Tengah gitu, di Mesir atau di Sudan gitu. Udah sempat apply ke sana, tapi ternyata sama orang tua nggak diizinin. Kenapa nggak diizinin? Karena menurut orang tua mereka khawatir dengan keadaan geopolitiknya di sana gitu. Tapi akhirnya ketika aku nyoba untuk minta izin ke Turki, ternyata dibolehin karena alasannya ternyata menurut mereka dan menurut aku gitu dulu pas sebelum ke Turki gitu, kayaknya Turki lebih aman secara apa ya kalau untuk perempuan, kayaknya dari segi geopolitik lebih aman gitu negaranya. Terus apa ya, karena kita tahunya Turki itu kalau aku ya tahunya waktu itu negara Islam gitu. Jadi pas mikirnya, oke, di sana masih aman lah untuk perempuan gitu. Terus ternyata teman-teman tahu nggak pas sampai semua semua ekspektasi yang aku pikirkan sebelumnya, kayak misalnya Turki adalah negara Islam, negara yang aku mikirnya kayak yang nggak jauh-jauh lah dari Indonesia gitu. Ternyata pas aku datang ada banyak hal-hal yang membuat aku culture shock gitu. Salah satunya, misal kalau di Indonesia kan gini ya, kalau di Indonesia cenderung kalau orang yang pakai kerudung jarang banget yang ngerokok gitu misalnya. Tapi pas ke Turki tiba-tiba ngelihat orang pakai kerudung, mau ibu-ibu mau anak muda gitu, tahu-tahu ngerokok. Terus ada orang yang pakai kerudung, maksudnya yang kerudungan, yang orang Islam, tapi ternyata pemikirannya tuh jauh banget sama Islam gitu. Ternyata pas datang ke Turki, banyak hal-hal yang tadinya aku berpikir Turki A, tiba-tiba pas datang, oh ternyata beda banget ya, Turki adalah B gitu. Ada nggak sih teman-teman? Sebenarnya ada nggak sih di antara teman-teman yang punya pemikiran kayak aku, kayak Turki tuh sebenarnya dulu kayaknya negara Islam, negara yang cukup aman-aman aja gitu. Ada nggak yang punya pemikiran kayak gitu? Kalau ada yang mau buka sound boleh ya. Ada Kak. Ada yang jawab. Aku juga mikir gitu Kak. Oh iya, jadi nanti teman-teman kalau ada yang mikir kayak gitu kayaknya bakal kaget setelah sampai ternyata Turki tidak seperti itu gitu. Tapi untuk di sisi lainnya, kalau dibandingkan Turki itu dia dapat Eropanya, dapat Asianya ya. Kalau dibanding sama negara Eropa yang lain, masih cukup aman karena kayak masalah rasis atau masalah kayak Islamofobia gitu di Turki, kita nggak ngalamin gitu. Karena mayoritasnya juga Muslim, jadi masih termasuk aman gitu. Cuman kalau untuk bayangan kita yang Turki sangat Islamis itu teman-teman tidak akan mendapat gambaran itu di Turki gitu. Terus kalau untuk kita bisa mau ngomongin tantangan ya, tantangan kuliah di Turki. Yang paling kerasa sih selama ini gitu, dari mulai aku datang sampai sekarang adalah tantangan bahasa gitu, mau buat yang cowok-cowok, mau buat yang perempuan gitu. Tantangan bahasa kenapa? Karena
bahasanya jauh beda, alfabetnya pun beda, pelafasannya sama kita ada huruf-huruf yang kita nggak pernah melafazkan huruf-huruf itu gitu sebelumnya. Terus, apa ya, terus jadi pas kita datang dan kita kan nanti belajar Tomer dulu nih, teman-teman semua kan belajar Tomer. Itu ternyata, yang ngajarinnya kan emang pakai bahasa Turki gitu, jadi belajar bahasa Turki pakai bahasa Turki dan jadi awal-awal tuh kita belajar kayak pakai bahasa tubuh gitu, misalnya ngasih penjelasannya, kita mau nggak mau mencoba menerka-nerka, ini gurunya ngomong apa sih gitu-gitu. Jadi awal-awal tuh teman-teman masih bakal harus effort banget dari segi bahasa, karena itu emang bener-bener kayak bahasa isyarat ya, Kak. Iya, jadi kita kalau datang tuh masih bener-bener menggunakan bahasa isyarat aja gitu, atau karena teman-teman tahu nggak sih kalau orang Turki itu kebanyakan sebagian besar gitu, nggak bisa bahasa Inggris. Yang bisa bahasa Inggris itu cuman orang-orang yang memang pendidikannya dia pakai bahasa Inggris gitu. Selain itu mereka nggak akan bisa gitu. Jadinya bahasa itu adalah salah satu tantangan paling besar. Sampai aku pun tahun terakhir masih kerasa gitu kalau misalnya bahasa tuh masih jadi yang PR banget nih gitu. Apalagi nanti teman-teman di tahun-tahun ini tuh kayaknya mahasiswa Indonesia kan udah lebih banyak ya, banyak banget gitu dibanding aku waktu itu kan datang 2015. Itu mahasiswa Indo masih sedikit. Jadi interaksi aku sesama mahasiswa Indonesia nggak terlalu banyak. Mau nggak mau, jadi aku bergaul misal sama teman-teman dari negara-negara lain gitu kayak Azerbaijan, Suriah, Irak dan lain sebagainya. Mau nggak mau aku harus mencoba mengasah kemampuan bahasa Turkiku gitu. Tapi setelah yang aku lihat makin ke tahun makin ke sini, mahasiswa Indonesia tuh jumlahnya banyak banget. Banyak banget, nanti kayaknya kalian datang juga bakal kayak, kok jadi kayak dikit-dikit ketemu orang Indo gitu. Sebenarnya itu plus minus. Tapi yang harus kalian ingat, karena kita akan menghadapi tantangan bahasa ini, kalau aku boleh saran, teman-teman usahain kalau di Tomer gitu, pas lagi belajar bahasa Turki, bener-bener di menjauh dulu deh dari orang-orang Indo gitu. Kalau bisa temenan dulu nih sama orang-orang luar gitu untuk kenapa? Untuk bisa mengasah bahasa Turki ini gitu. Karena kalau kalian nggak memanfaatkan tahun pertama kalian dengan baik, itu nanti kerasa banget waktu zaman kuliah gitu. Zaman kuliahnya bener-bener bisa dibilang kesulitan karena 1 tahun bahasa aja menurut aku masih kayak yang kurang gitu, kurang bisa untuk membantu kita pas masuk perkuliahan gitu. Jadi kalau bisa nanti pas udah mulai kelas bahasa, ya itu banyak-banyak berteman dan menjauhi dulu orang-orang Indo kalau lagi di kelas-kelas Tomer kayak gitu. Terus tantangan yang lain selain bahasa, kayaknya apa ya? Culture shock tadi yang aku bilang yang kayak kita punya temen bukan orang Turkinya aja ya, kayak orang-orang Arab, orang-orang mana gitu. Banyak yang pemikirannya nggak kayak kita gitu. Jadi, misal gini, kalau lagi main sama orang luar, apalagi kita nih perempuan nih, ada aja misal, kan kita tuh orang Indonesia cenderung orangnya nggak enakan ya. Nggak enakan dan jadi kita kalau misalnya diajak sesuatu, tawarin sesuatu gitu, cenderung orang Indo tuh nggak bisa menolak atau kalaupun menolak bahasanya terlalu berlibet gitu. Nah, sedangkan nanti teman-teman bakal ketemu sama background orang yang macam-macam, kulturnya macam-macam. Bisa jadi teman-teman nanti diajak sesuatu, misalnya diajak party gitu, atau diajak nongkrong sama teman-teman yang lain, atau diajak
banyak lah gitu. Nanti kalau aku ngerasanya ya sebagai perempuan apalagi orang Indonesia yang orang yang nggak enakan, teman-teman harus memulai untuk nyoba seterbuka, maksudnya kalau teman-teman merasa ajakan teman-teman dari luar dari negara lain itu kurang baik, teman-teman harus bisa mengkomunikasikan itu dengan jelas dan dengan baik gitu. Kalau misalnya teman-teman nggak mau, teman-teman harus bilang saya nggak mau atau saya nggak bisa gitu atau saya nggak suka. Kalau teman-teman bahasanya kayak terlalu halus, mereka nggak akan paham akan hal itu. Jadi kayak mereka akan menganggap teman-teman tidak akan keberatan gitu. Karena nggak tahu kalau aku merasakan banget hal itu gitu. Karena kan kita temenannya nanti sama orang-orang luar. Ketika diajak untuk hal-hal yang kurang baik, kalau kita nggak berani, nggak tegas, nggak bahasanya kurang baik untuk menyampaikan, kita sulit banget untuk bisa berhasil komunikasi gitu sama teman-teman luar negeri. Jadinya saran aku itu tadi, kalau misalnya ada teman-teman yang orang yang nggak enakan atau susah bilang enggak kayak gitu-gitu, kalau nanti di Turki mulai belajar untuk bisa nolak gitu, karena itu tadi kita kira maksudnya orang-orang kan maksudnya orang-orang kan background-nya tidak seperti orang Indo gitu. Misalnya pun teman-teman di sini pakai jilbab, pakai rok, maksudnya pakai pakaian tertutup, itu tidak menjadi tidak menjadi suatu tidak menutup kemungkinan teman-teman akan diajak melakukan suatu hal yang menurut teman-teman, hah kok gini sih gitu. Makanya jadi teman-teman harus punya pegangan dan harus bisa terus, karena nanti kita bakal bertemu sama kultur-kultur yang beda banget sama kultur-kultur di Indonesia kayak gitu. Terus sama itu kaitannya sama watak juga sih tadi kan ya, watak orang-orang Indonesia sama watak orang Turki itu beda banget, sama watak orang-orang Irak sama orang-orang yang lain beda. Jadi itu nanti yang salah satu tantangannya di situ gitu. Teman-teman harus bisa menyesuaikan diri tapi harus tetap punya prinsip gitu yang dipegang sama teman-teman semua. Terus tantangan yang lain paling selain itu ekspektasi sama realitanya sih yang tadi aku bilang. Mungkin kalau misalnya ada ekspektasi teman-teman kalau Turki itu negara yang aman, yang sangat Islami, itu nanti teman-teman akan merasakan sendiri kalau misalnya Turki tidak seperti itu gitu. Terus kalau masuk ke poin yang kedua, ada nggak sih tapi poin plus kuliah di Turki dan poin minus kuliah di Turki gitu. Aku kan sekarang kuliah di Sakarya ya. Kalau selama ini aku ngerasa poin plus kita kuliah di Turki banyak. Salah satunya orang Turki itu teman-teman orangnya sangat welcoming ke orang-orang luar, apalagi orang Indonesia. Jadi nanti teman-teman akan merasakan ketika bertemu atau bersosialisasi sama orang Turki itu akan benar-benar kayak menganggap teman-teman itu adalah keluarga mereka gitu. Jadi poin plusnya kita merasa asing di negara orang, tapi orang-orang Turki akan sangat-sangat welcome dan membantu, benar-benar ngebantu teman-teman kayak yang menurut teman-teman kayak nggak masuk akal ya ngebantuinnya sampai segitunya gitu. Kayak misalnya aku pengen cerita ya, jadi gini, aku pernah sholat gitu di masjid, terus ketemu ibu-ibu gitu. Padahal kita nggak ketemu, itu baru pertemuan pertama.
terus dia ngajakin ngobrol, nanya-nanya dari mana gitu kan, sekolah di sini gitu-gitu. Terus udah ngobrol-ngobrol, tahu nih ibunya kita orang Indonesia, terus lagi belajar di sini kayak gitu. Tiba-tiba mereka nawarin, ngajak kayak misalnya, ayo main ke rumah gitu-gitu, kenalan sama keluarganya dan segala macam, diajak untuk apa namanya, silaturahim ke keluarga mereka, dan gak jarang tiba-tiba mereka dengan mudahnya ngeluarin uang yang jumlahnya tuh besar banget gitu. Bahkan aku pernah lagi di taman, lagi kayak ada perkumpulan gitu sama teman-teman PPI, ada ibu-ibu sama bapak-bapak tiba-tiba ngeluarin uang ngasih 21 orang di situ, satu orang tuh bisa sekitar 300 ribuan gitu kalau di Indonesiain. Terus ngasih satu batang emas untuk bilangnya, ini kita titip ya ke kalian, mau kalian jual lagi kek, mau kalian bagi-bagi, itu terserah, ini udah jadi hak kalian gitu. Maksudnya, jadi orang Turki tuh welcome dan sedermawan itu yang sampai kadang-kadang kalau dipikir-pikir aneh banget ya nih orang, maksudnya orang-orang Turki tuh segitunya gitu kalau untuk menolong orang-orang gitu. Jadi kita akan merasakan walaupun kita kayak ngerasa jauh sama keluarga, tapi kalau teman-teman nanti bersosialisasi sama orang Turki tuh ya kayak gitu, dermawan dan sangat welcome ke orang-orang asing yang ada di Turki. Terus poin plusnya lagi, tadi di Turki kita sih nggak merasakan adanya Islamofobia sama rasisme gitu. Terus biaya hidup yang lumayan dan terjangkau, maksudnya nggak terlalu beda sama biaya di Indonesia gitu. Jadi teman-teman kalau apa ya, kalau bisa mengatur keuangan dengan baik sebenarnya pengeluaran kita nggak akan jauh beda sama pengeluaran kita di Indonesia. Jadi palingan ya yang membuat kita jadi boros, apalagi cewek-cewek di sini tuh kayak kepo gitu loh, kayak mau mencoba ngelihat hal ini, pengen ikutan hal ini, pengen ikutan kayak gitu-gitu. Paling pengeluaran kita akan boros di situ karena kita pengen nyoba hal-hal yang baru. Kalau di luar itu kayaknya ininya apa ya, kayak style kehidupan di Indo sama di sini kurang lebih sama dan harganya juga kurang lebih sama gitu. Terus poin plusnya lagi kalau teman-teman kuliah di Turki yang paling berasa adalah teman-teman jadi punya banyak pengalaman, terus punya relasi internasional yang teman-teman kayaknya kalau di Indonesia belum tentu bisa dapat hal itu gitu. Kalau teman-teman nanti kuliah di Turki, kalau bisa benar-benar cari kesempatan untuk berteman sama banyak teman-teman dari negara lain gitu. Walaupun cuman sekedar kayak ikut-ikut kegiatan apa ya, kan di sini nanti banyak banget tuh kegiatan-kegiatannya. Ikut aja sekali-sekali gitu, biar kita tuh nanti pulang-pulang nggak cuman kuliah di Turki gitu, tapi kita punya relasi dari berbagai negara, teman-teman dari berbagai negara yang bakal terus keep in touch sama kita gitu. Kan kalau di Indonesia kita belum tentu nih bisa ngobrol setiap hari, bisa kemana-mana gitu, bisa mendiskusikan banyak hal sama teman-teman yang dari berbagai negara gitu kan. Terus pengalamannya teman-teman bisa ini salah satunya bisa ikut pertukaran pelajar. Jadi kalau di Turki itu mereka nyediain program pertukaran pelajar Farabi sama Maulana. Nah itu di Indonesia kan teman-teman nggak bisa tuh dapat ini. Program pertukaran pelajar ini teman-teman nanti bisa ikut ketika IPK teman-teman memenuhi syarat gitu. Nah itu teman-teman bisa pergi, bisa melakukan pertukaran pelajar ke negara-negara Eropa ataupun ke negara-negara Middle East gitu. Nanti infonya bisa teman-teman cari di
di internet, tapi salah satunya itu gitu, teman-teman bisa dengan cukup mudah sih kalau kata teman-teman Indo yang di sini relatif mudah dan banyak teman-teman Indonesia yang emang mendapat program pertukaran pelajar itu gitu. Terus apa lagi ya? Oh ini, poin plusnya kita kuliah di Turki, kita jadi punya pola pikir yang beda sama teman-teman yang ada di Indonesia. Itu kerasa banget ketika nanti teman-teman misal udah di Turki nih berapa lama. Tahu-tahu teman-teman pulang ketemu sama teman-teman yang kuliah di Indonesia. Bisa jadi tuh pola pemikiran kalian benar-benar sebeda itu sama teman-teman kalian yang di Indonesia karena kita punya banyak perspektif dari A, B, C, D dari orang-orang yang udah kita temuin selama di Turki gitu kan. Kalau di Indonesia kan kita ketemu orang-orang yang lingkungannya satu wilayah, segede-gedenya kita sama temen yang beda kota, beda apa gitu, tapi masih dalam lingkup Indonesia gitu. Kalau pas kita di Turki, kita bersosialisasi sama orang-orang yang berlatar belakang beda-beda banget. Jadi teman-teman tuh akan mulai pelan-pelan menyerap banyak informasi, terus mencoba untuk bisa memahami itu semua. Akhirnya perspektif teman-teman tuh, pikiran teman-teman akan lebih terbuka, akan lebih ketika teman-teman melihat suatu case atau suatu hal, teman-teman bisa melihat itu dari banyak sisi gitu. Itu salah satu yang poin plus banget yang dirasakan kalau misalnya kita belajar di luar negeri gitu. Dan itu nggak bisa teman-teman dapatin di kalau teman-teman kuliah di Indonesia gitu. Dan itu salah satu yang mahal sih kata aku, karena itu kan by pengalaman gitu, by experience. Jadi ya emang kita doang nih yang bisa merasakan hal itu gitu. Cuman kalau plus minusnya ada juga nih, kalau menurut aku poin minus kita kuliah di Turki itu sebenarnya kalau teman-teman expect sistem pendidikan di Turki itu lebih bagus dari di Indonesia, sebenarnya menurut aku nggak bisa dibilang benar, karena pada kenyataannya sistem pendidikan di Turki juga kurang lebih sama kayak di Indonesia gitu. Ketika teman-teman masuk ke pembelajaran ke kelas, kalian tidak akan menemukan hal-hal yang berbeda dengan ketika teman-teman masuk kelas di Indonesia gitu. Sistemnya sama, kayak yang gimana ya, kalau di Indonesia kan kayak gitu, di Turki juga akan nggak jauh beda gitu. Jadi karena masih sama-sama negara berkembang kali ya, jadinya sistem pendidikannya nggak akan berbeda. Terus terus apa lagi ya? Terus ini sih, ketika teman-teman di sini nggak tahu kenapa nanti kita akan merasakan kalau tiba-tiba kehidupan teman-teman tuh berubah jadi sangat-sangat individualisme. Nggak tahu kenapa, pokoknya lingkungan akan membentuk teman-teman untuk menjadi seseorang yang benar-benar jadi individual gitu. Kenapa ya, aku juga masih kayak berpikir sih, kenapa ya kok setelah di Turki kita jadi benar-benar dituntut untuk sangat-sangat individualisme gitu. Mungkin karena semua orang struggle kali ya, semua orang struggle untuk hidup di sini, menyelesaikan kuliahnya, dan pokoknya semua orang kayak punya hidup masing-masing. Jadi nanti mungkin ya, kalau apalagi teman-teman yang umurnya masih kayak baru lulus SMA ke Turki, terus akan menghadapi dunia yang sangat individualisme itu bisa jadi salah satu penyebab teman-teman nanti kayak pas di quarter life teman-teman krisis quarter life teman-teman, itu jadi salah satu yang bikin kayak beban pikiran, karena kayak teman-teman tiba-tiba merasa kok semua orang hidupnya sendiri-sendiri banget ya, kok walaupun di sini teman-teman
teman-temannya banyak gitu, tapi ada perasaan kayak semua orang tuh hidup masing-masing aja gitu. Jadi kenapa itu salah satu yang menjadikan teman-teman tuh harus punya pegangan, harus punya apa ya, punya pegangan, terus punya kontrol diri karena kita nggak bisa ber apa ya, bersandar sama lingkungan di sini gitu. Itu sih paling yang aku rasakan selama ini. Terus mungkin apa lagi ya? Paling segitu sih. Dilanjut di ini aja kayaknya tadi ada banyak pertanyaan deh, ada pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk. Kak Nabila boleh dibantu nggak? Oh, mau langsung tanya jawab aja nih kamu udah. Iya, paling dari aku segitu sih kalau misalnya secara singkatnya. Atau kalau ada yang mau nanya kayak, kan tadi katanya bisa banyak dapat pengalaman nih, pengalaman organisasi atau apa. Boleh kalau misalnya ada yang mau nanya, emang Kak, organisasinya ada apa aja sih di sini gitu? Atau organisasi internasionalnya atau antara PPI-nya gitu-gitu boleh ditanya ya. Maksudnya Ya. sambil tanya jawab aja. Kalau gitu kita tanyain dari pertanyaan pertama ya Kak, dari Nadia Hanifatin. Dia nanya, saya mau nanya Kak, benar gak sih kalau di Turki itu masjidnya sepi karena kurangnya minat ibadah dari pemuda atau pemudinya? Bisa dijawab. Mau ditampung dulu atau mau langsung dijawab kamu udah? Dijawab aja deh, biar ini langsung dijawab. Ya, oke. Jawabannya adalah benar. Jawabannya masjid di Turki itu sepi banget isinya kalau buat anak-anak mudanya. Banyakan tuh orang-orang tuanya karena pengaruh dari paham sekuler yang dibawa sama Atatürk. Jadinya pemuda-pemudinya tuh Turki tuh masih mencoba untuk pelan-pelan membawa lagi nilai-nilai keislamannya gitu, tapi belum bisa untuk masuk ke ranah-ranah kayak pendidikan kayak gitu-gitu tuh belum bisa. Jadi masih kayak yang kalau di Turki tuh masih misalnya pelajaran agama atau pelajaran Quran misal, itu nggak akan ada di sekolah kecuali sekolah-sekolah yang memang sekolah Islam gitu. Mereka itu akan memasukkan program-program kayak gitu di ekstrakurikuler gitu. Karena kayaknya pemerintah Turki tahu kalau misalnya memang anak-anak muda ini anak-anak muda Turki ini nggak bisa untuk langsung dipaksa kayak gitu gitu. Karena pada kenyataannya masjid aja yang untuk sholat gitu, itu masih sepi kecuali sholat Jumat gitu. Kayak, tapi mereka kalau ditanya kamu orang Islam gitu, pasti jawabnya iya saya orang Islam gitu. Tapi sholat nggak gitu. Atau pokoknya gitu deh. Kalau sholat enggak, tapi kalau ditanya orang Islam, oh orang Islam mereka akan bangga dengan status mereka yang orang Islam gitu. Jadi jawabannya adalah benar. Oke, pertanyaan kedua. Jelas nggak untuk Nadia Hanifatin? Atau masih kurang jawabannya? Tapi Masih gini, penasaran orang lagi? Turki mungkin gini, tapi orang Turki nggak dibanding sama orang asing, orang luar, menurut aku orang Turki masih termasuk orang-orang yang sopan gitu. Walaupun mereka misal keislamannya kurang, tapi adab mereka menurut aku sangat-sangat bagus dibanding sama beberapa orang dari negara lain gitu. Mereka adabnya ke orang tua, ke perempuan, yang laki-laki gitu, misalnya ke perempuan itu masih sangat-sangat bagus gitu. Masih sangat beradab walaupun untuk nilai keislamannya masih kurang gitu. Kalau gitu untuk pertanyaan yang lain ya, apakah di Sakarya mudah Kak untuk mahasiswa perempuan mendapatkan kerja part-time? Di Sakarya part-time, kalau di Sakarya termasuk bisa dibilang mudah kalau teman-teman udah bisa bahasa Turki. Seenggaknya teman-teman bisa bahasa Turki itu kayak kalau misalnya teman-teman mau kerja sambilan apa sih jadi kayak garson apa sih bahasa Indonesianya? Garson apa Nat bahasa Indonesianya? Ini ya,
apa sih namanya, pelayan, apa ya, Pelayan, pelayan? misalnya Pelayan. misalnya pelayan kafe gitu. Se Kalau teman-teman udah bisa bahasa Turki, itu teman-teman bisa kerja atau jadi kokinya bahkan di kafe gitu bisa. Atau di sini teman-teman Sakarya malah yang perempuan ada yang kerja jadi babysitter ada. Terus yang ngajar bahasa Inggris di lembaga kayak English Time gitu-gitu juga ada. Jadi kalau di Sakarya, kalau di kota lain aku kurang tahu sih semudah atau sesulit apa, tapi kalau di Sakarya termasuk yang mudah ketika memang teman-teman udah bisa bahasa Turki atau punya skill kayak tadi misal mau mau Kalau muda ke-mute. mengajukan itu gitu. Misal mau ada yang hafiz atau hafizoh gitu misalnya ya, itu di masjid di kampus di Sakarya ada kayak program ngafal Quran gitu. Nah, itu teman-teman bisa bisa ikut dan bisa ngebantu apa sih ustazahnya untuk jadi kayak asistennya mereka gitu bisa kok. Jadi kalau di Sakarya termasuk yang mudah untuk nyari pekerjaan. Paling pinter-pinter aja ngatur waktunya karena kalau kerja itu bener-bener ngambil waktu dan gimana ya maksudnya nanti pas teman-teman kuliah teman-teman akan merasakan kalau kerja sambil kuliah memang banyak yang dikorbankan gitu. Jadi ya kalau mau itu bisa dipikir-pikir gitu misalnya plus minusnya apa gitu karena itu akan mengorbankan beberapa hal kalau teman-teman kerja gitu. Ada Oke, lagi? masih ada yang kurang dimengerti nggak dari Adila Nur Ajizah? Enggak ya? Kalau gitu pertanyaan selanjutnya, apakah pendidikan di Turki termasuk global, Kakak? Apa benar biaya hidup sambil pendidikan di Turki itu relatif murah atau mahal? Kalau top global top global kayaknya Turki belum yang untuk ke sana deh. Bahkan universitas top nomor 1 di Turki kayaknya nggak jauh beda sama universitas topnya Indonesia. Walaupun terakhir aku cek posisinya masih lebih atas Turki. Cuman kalau untuk bersaing sama pendidikan di Eropa atau di Amerika atau di Australia masih di bawah itu gitu Turki. Dan sistemnya kurang lebih sama di Indonesia gitu. Jadi kalau untuk top global kayaknya uh, belum ya gitu. Terus kalau apa benar biaya hidup pendidikan di Turki itu kalau pendidikan di Turki dibanding sama di Indonesia jauh lebih murah. Jauh lebih murah karena uh, kalau di Indonesia aku nggak tahu ya sistemnya kan dia sih aku nggak ngerti sistem biaya di Indonesia tapi setahu aku kalau pas zaman aku misal 2015 awal masuk dibanding sama teman-teman aku yang universitas di Indonesia yang negeri gitu-gitu jauh banget harganya kita kita benar-benar sejauh itu gitu jomplang banget biaya pendidikan di Indonesia dan di Turki paling yang kerasa sih biaya kalau dulu ya, dulu biaya hidupnya karena dulu 1 lira, kan mata uang Turki lira ya. 1 liranya itu dulu masih tinggi banget. Tapi kalau sekarang di tahun-tahun ini Turkish lira lagi turun, jadi nggak terlalu beda jauh nih kalau tahun-tahun teman-teman datang tahun ini atau tahun depan kayaknya masih relatif biaya hidup masih nggak jauh sama di Indonesia gitu. Yang jelas nggak? Jelas ya, sepertinya. Ada lagi pertanyaan. Kak, untuk masuk organisasi di sana apa banyak persyaratan atau ketentuannya, Kak? Nah,
Kalau organisasi, kalau internal sesama mahasiswa Indonesia nih, kita punya PPI, punya PPI satu payung besar, PPI Turki gitu. Nah, teman-teman bisa join di sana. Kalau mau join di situ ada beberapa persyaratannya. Persyaratannya tapi nggak jauh beda sama kayak kalau organisasi-organisasi di Indo sih. Terus PPI Turki ini ngewadahin banyak PPI wilayah. Jadi PPI Turki nanti ada PPI Sakarya, PPI Istanbul, PPI Kastamonu, PPI Konya, dan lain-lain. Hampir setiap kota itu yang ada mahasiswa Indonesianya yang memenuhi syarat untuk bisa bikin PPI gitu, itu pasti ada PPI wilayahnya. Nah, kalau itu syaratnya kayak organisasi-organisasi di Indo aja gitu, karena kan itu internal mahasiswa ya. Jadi itu ya kayak gitu aja gitu organisasinya. Teman-teman bisa ikut kalau untuk awal-awal. Bagus tuh teman-teman untuk ikut kegiatan-kegiatan PPI karena lumayan, maksudnya kegiatan PPI itu juga nanti banyak bersinggungan sama kegiatan organisasi di luar organisasi eksternal mahasiswa Indonesia gitu, kayak banyak organisasi-organisasi di Turki yang emang dari Turkinya gitu, yang ngajak kerjasama PPI gitu. Jadi kalau teman-teman masuk ke PPI wilayah atau PPI Turki, itu bakal menjadikan teman-teman punya link ke luar juga gitu, memudahkan teman-teman punya banyak kenalan gitu. Terus paling kalau organisasi di luar internal mahasiswa Indo, Kak Nabila bisa share screen nggak? Share screen untuk beberapa organisasi-organisasi di Turki yang bisa diikutin sama mahasiswa Indo. Kelihatan nggak, Kak, share screen aku? Di aku kelihatan, di yang lain kelihatan nggak? Kelihatan nggak share screen aku? Kelihatan. Kelihatan ya? Oke. Nah, ini pertama IHH. IHH itu kalau di Indonesia dia kayak NGO atau kayak kalau di Indo apa tuh namanya? ACT ya? Iya, kayak semacam Ya. acara gitu ya. Oh, NGO semacam ACT, dia tuh ngebantu banyak kayak misalnya kalau ada korban-korban bencana, korban perang gitu. Ya tuh salah satu NGO-nya Turki yang bergeraknya di sana gitu. Terus salah satunya mereka punya concern juga untuk membantu mahasiswa-mahasiswa asing yang ada di Turki. Jadi mereka kadang-kadang punya program ngasih bantuan kurban. Misalnya nanti kalau lagi kurban, teman-teman tiba-tiba diketok-ketok rumahnya dikasih daging kurban gitu. Atau lagi ada, kalau misalnya sekarang-sekarang nih, kemarin-kemarin pas corona, tiba-tiba teman-teman dapat banyak banget bantuan atas nama IHH gitu. Jadi mereka pokoknya bergeraknya di bidang kemanusiaan kayak gitu. Nah, teman-teman bisa, jadi ada mereka ini kadang-kadang buka rekrutmen untuk mahasiswa-mahasiswa asing di beberapa kegiatan mereka. Tapi yang aku tahu selama ini bukan untuk kegiatan di luar di Turkinya, kayak ACT kan misal dia ada kegiatan ngasih bantuan ke Rohingya, ke Palestina, kemana-mana gitu kan. Nah, ya ini juga kayak gitu, tapi kalau untuk rekrutmen ke mahasiswa asing, mereka bukan untuk ngirim yang teman-teman dikirim ke wilayah-wilayah perang atau ke wilayah-wilayah bencana gitu, tapi lebih ke program di dalam Turkinya itu sendiri. Misal mereka ada program kurban nih. Kalau yang cowok-cowok bisa ikutan join yang jadi panitia kurbannya gitu. Atau misal ada program donor darahnya, teman-teman bisa jadi yang ngurusin. Atau mereka lagi bikin acara-acara seminarnya, teman-teman bisa ikut rekrutmen mereka gitu. Tinggal nanti teman-teman kalau misalnya nih di kampus tuh jadi kadang-kadang
ada orang-orang yang akan biasanya dari PPI sih, dari teman-teman PPI di grup-grup tuh bakal memberikan informasi misal, ini nih IHH ngasih, bikin kegiatan, kalau yang mau ikut daftar gitu, biasanya kayak gitu. Nah, itu teman-teman bisa tuh daftar dari PPI, jadi nanti, jalurnya lewat situ gitu. Atau kalau emang punya kenalan orang-orang Turki yang aktif di IHH itu juga bisa daftarnya dari situ gitu. Tapi kebanyakannya mereka bakal ngehubungin, perkumpulan tiap negara gitu. Jadi makanya kenapa tadi dibilang, aktif di PPI wilayah itu, biar koneksinya lebih lebih cepat dan lebih mudah gitu dibanding teman-teman independen terus nyari, itu juga bisa sih, cuman, lebih mudah kayaknya kalau misalnya teman-teman join di PPI dulu gitu. Terus next, Kak. Nah, kalau Yedirank ini sebenarnya, eee, bentar, ada yang UDIF nggak, Nap? Nah, UDIF ini khusus untuk organisasi yang menaungi mahasiswa internasional yang ada di Turki. Programnya lebih kayak seminar, perlombaan, misal kayak perlombaannya biasanya ya kalau yang diikutin sama teman-teman PPI di Sakarya ini, kayak menjelaskan, presentasi menjelaskan negaranya masing-masing kayak gitu. Itu dilombain dan nanti, ada acara besarnya gitu. Pokoknya kalau ini emang khusus, yang menaungi mahasiswa-mahasiswa internasional, seminar, perlombaan, atau, kegiatan budaya gitu. Nanti tiba-tiba setiap 1 tahun sekali misal, di Ankara atau di Istanbul mereka ngadain kayak pagelaran budaya kayak gitu-gitu. Pokoknya kegiatannya, seputar kayak gitulah gitu. Dan ini lagi-lagi mereka jalurnya, lewat ini, biasanya lewat PPI gitu. Jadi kalau misalnya ada info-info biasanya ya PPI lagi gitu yang dihubungin sama mereka gitu. Nah, kalau ini Yedirank. Yedirank itu sebenarnya, eee, bawahnya apa ya, bukan cabang, ya cabangnya UDEF yang ada di Sakarya. Jadi dia khusus di Sakarya. Ini ada orang Indo nggak sih di fotonya? Dia, organisasi mahasiswa khusus di Sakarya. Kegiatannya kurang lebih sama kayak yang tadi UDEF, cuman lingkupnya lebih lebih kecil. Kalau yang tadi misal perkumpulannya kelihatan nggak sih ada mahasiswa-mahasiswa asing tuh ngumpul di sini, ada yang, orang Indo, orang-orang mana aja itu biasanya kayak, acara, kayak tadi tuh seminar, atau lomba, atau bahkan kalau Yedirank ini sekedar kayak misalnya nanti ada ajakan, ini yuk sarapan bareng atau, makan siang bareng gitu sesama mahasiswa internasional, misal ke restoran mana gitu. Nanti yang ngebiayain, yang ngurusin itu ya, pengurus-pengurusnya mereka gitu. Jadi hampir di beberapa kota gitu. Jadi kan tadi UDEF ya, atasnya itu, yang khusus Turkinya UDEF. UDEF itu, menaungi beberapa organisasi kecil nih, kayak misalnya kalau di Sakarya, Yedirank, di Bursa ada lagi namanya, apa ya? Apa ya kalau di Bursa ada deh gitu, kalau di Kastamonu ada nggak, Nap? Untuk di Kastamonu ada sih namanya Kerk Directly. Nah, itu kan khusus di Kastamonu gitu ya kan Ya. kegiatan-kegiatannya gitu. Nah, jadinya hampir di setiap kota tuh ada gitu. Dan kegiatannya lebih 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 santai dibanding yang UDEF tadi. Kalau UDEF kan karena
dia naungin sewilayah Turki ya besar, jadinya lebih serius gitu. Kalau yang ini kayak sekedar jalan-jalan aja nih, misalnya ada nanti kalau misalnya winter break atau ada liburan-liburan gitu, mereka suka ngadain kayak, ayo kita trip, kalau ada yang mau ikut didaftarin gitu di data kayak gitu-gitu, atau mereka juga ngadain kayak program tambahan belajar bahasa. Misal teman-teman nih di kelas bahasa Tomer di tahun pertama ngerasa kayak susah ya, masih kayak bingung gitu kan, mana yang ngajarinnya pakai bahasa Turki, ngajarin bahasa Turki gitu, masih bingung. Mereka juga ngadain kelas-kelas bahasa, salah satu kelas bahasa Turki. Nanti yang ngajarin biasanya teman-teman dari sesama mahasiswa tapi yang senior-senior, misalnya anak semester 5, semester 6 gitu, mahasiswa asing yang bahasa Turkinya udah bagus gitu. Jadi nanti ngumpul tuh sama teman-teman negara lain, belajar bahasa Turki, dan biasanya karena itu sesama orang asing, ngajarnya bisa pakai bahasa Inggris gitu. Jadinya mungkin itu bisa lebih memudahkan teman-teman memahami bahasa Turki dibanding teman-teman belajar di Tomer gitu misal. Gitu. Terus ada lagi nggak? Cepat-cepat ambil 8 minggu ya mana orang ke sini. Nah, organisasi kayak salah satu kegiatannya Kementerian Pemuda dan Olahraga Turki gitu. Kalau tahu aku, mahasiswa asingnya adalah ketika mereka tuh punya program ngajar. Suara siapa yang kebuka ya? Boleh minta tolong di mute dulu Kak? Nah, ya. Kalau ini Damla tuh kan tadi salah satu kegiatan ini ya, programnya Kementerian Pemuda dan Olahraga. Tapi mahasiswa asing biasanya ikut program ini tuh di kegiatan, mereka ada kegiatan setahun kayaknya 2 kali atau 3 kali ngajar ke desa-desa atau ke kota-kota ke kota-kota berbeda di Turki, ngajarin anak-anak sekolah, kayak misalnya anak SD atau anak SMP, nanti misal teman-teman nih daftar, ternyata daftar buat ikut volunteer ngajar, tapi teman-teman nanti diacak gitu, dapatnya ternyata di kota A, di kota B gitu. Nah, nanti teman-teman di situ bakal melakukan kegiatan kurang lebih seminggu atau 2 minggu ya, pokoknya selama lagi liburan. Biasanya mereka itu programnya pas lagi liburan musim dingin atau musim panas gitu. Rata-rata sih teman-teman Indonesia yang di Sakarya gitu yang aku tahu ikut dari programnya yang Damla ini di situ sih, di kegiatan-kegiatan ngajar-ngajar atau donor-donor darah kayak gitu-gitu. Jadi teman-teman bisa loh ternyata orang asing tapi ngajarin ngajarin anak-anak di Turki gitu. Ya tapi lagi-lagi mungkin bahasanya kita masih terbatas, tapi kita tetap bisa ikut kegiatannya kok gitu. Terus ada lagi nggak? Habis ya? Nah mungkin kurang lebih itu, ada lagi sih ini. Kalau teman-teman yang suka bisnis atau punya bisnis gitu, kalau di Sakarya, PPI Sakarya salah satu yang aktif gitu di organisasi yang namanya tuh Musiat. Itu khusus untuk pengusaha-pengusaha muda Turki, tapi mereka biasanya banyak melakukan kerjasama sama mahasiswa-mahasiswa asing. Jadi misal nanti teman-teman bisa ikut seminar-seminar wirausahaannya mereka, atau perlombaan yang diadain sama mereka, atau pokoknya trip-trip yang mereka buat itu bisa kalian ikutin, karena mereka kalau di Sakarya aktif sih untuk setiap kegiatannya ngajakin mahasiswa mahasiswa Indonesia untuk ikut program mereka gitu. Jadi yang punya
minat di kewirausahaan, bisa join, nanti bisa tanya-tanya kakak-kakak PPI-nya yang ada di sini tentang Musiat ini gitu. Karena mereka aktif sampai kayaknya pernah ke Indonesia juga deh untuk ini bisnis gitu-gitu gitu. Pokoknya mereka emang karena isinya pengusaha-pengusaha muda Turki, jadi emang aktif di mana-mana gitu. Terus paling udah sih kalau organisasinya itu. Walaupun banyak, cuman yang sebagian besar mahasiswa Indonesia ikutin kurang lebih itu gitu. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan lagi. Ada yang mau bertanya nggak soal organisasi yang tadi? Siapa tahu ada yang penasaran. Ini ada yang Kalau nggak ada, kita kayaknya lanjut aja ya. Ada lagi yang nanya nih, Kak. Kampus di sana apakah ada sistem ospek untuk mahasiswa baru? Ini dari Iya. Atau kalau ada yang mau langsung ngomong nggak apa-apa ya, jadi langsung Iya, Kak. Ini ada yang nanya nih, Kak. Di sana ada sistem ospek untuk maba gitu nggak sih, Kak? Atau terus di kampus itu ada organisasi mahasiswa kayak kalau di Indonesia kan kayak ada BEM gitu. Ada nggak sih, Kak, kalau di Turki? Kalau ospek di Turki tidak ada. Jadi kita masuk bakal lempeng-lempeng aja. Biasanya kalau dari kampusnya bener-bener nggak ada. Bener-bener cuman datang-datang kalian masuk kelas udah jadi mahasiswa aja, nggak ada apa-apanya gitu. Jadi kenalan ya udah kalian kenalan aja, nyoba kenalan sama teman-teman gitu, nggak ada program apa-apa yang untuk menjadikan kalian bisa kenal sama yang lain gitu. Palingan kegiatan bukan ospek juga sih, apa ya, perkenalannya gitu sesama mahasiswa itu biasanya yang ngurusnya teman-teman dari sesama pelajar Indonesia di Turki gitu, dari PPI. Biasanya jadinya kalau kalian di Sakarya misal nanti ada sebelum masuk kampus atau misalnya seminggu atau 2 minggu setelah perkuliahan mulai ada kayak welcoming party kayak gitu, kayak misalnya kita nanti ke taman ngumpul semua orang Indonesia kenalan atau makan-makan kayak gitu, sekedar kayak gitu aja. Tapi kalau dari kampusnya sendiri nggak ada kalau sistem ospek. Terus sistem apalagi tadi organisasi ya kayak BEM. Ya, organisasi yang ada di Turki ada nggak, Kak, buat mahasiswa? Organisasi kalau BEM itu nggak ada, adanya lebih kayak ke tadi tuh, misal kayak ke sesuai minat gitu sih, kayak misalnya organisasi di Sakarya misal, lebih jadi kayaknya lebih kayak apa ya, kayak ekstrakurikuler kalau kita waktu di sekolah gitu. Misalnya organisasi orang-orang yang suka apa nih, climb apa sih, ngedaki gitu. Mereka ada perkumpulannya gitu. Jadi kayak sekedar cuman perkumpulan-perkumpulan aja, kalau organisasi mahasiswa kayak BEM itu nggak ada. Jadi biasanya minat bakat kayak gitu sih, kayak misalnya American football kalau yang cowok-cowok itu ada perkumpulannya sendiri. Terus kayak misalnya teater atau musik atau bahasa itu ada perkumpulan-perkumpulannya. Tapi kalau untuk organisasi mahasiswa yang benar-benar kayak BEM, Turki tidak punya sistem seperti itu gitu. Sudah cukup jelas sepertinya ya, Kak. Yang selanjutnya ada yang bertanya, Kak, kan perempuan kalau di luar negeri itu banyak banget tantangannya. Kalau misal ada statement-statement ngapain sih kuliah jauh-jauh, ujung-ujungnya juga tinggalnya di dapur urus rumah tangga dan lain-lain. Nah, gimana Kakak menanggapi statement seperti itu? Makasih, Kak. Kalau pribadi sebenarnya ya kalaupun ujung-ujungnya di dapur gitu, kalau misalnya nanti tidak diizinkan untuk kerja atau bersosialisasi sama lingkungan sekitar di dapur aja gitu, sebenarnya tidak ada ruginya gitu. Kenapa? Karena
manfaatnya sekecil-kecilnya manfaat yang kita dapat dari suatu hal, apalagi misalnya ini kita ke luar negeri gitu ya, belajar jauh-jauh ke luar negeri, itu manfaatnya kita sendiri yang dapat dari misalnya mulai ini aja pola pikir. Kayak misalnya pola pikir kayak gini nih, nanti teman-teman setelah kalau ke luar negeri udah nggak bakal tuh ada pemikiran kayak ya lah ngapain sih jauh-jauh kuliah begini ujung-ujungnya di dapur, kalian udah nggak bakal punya pemikiran kayak gitu. Maksudnya kayak hal itu tuh udah kayak sempit banget, jadi kalian apa ya, nanggepinnya kayak ya nanggepinnya sekedar kayak manfaatnya walaupun sekecil apapun gitu kita ke luar negeri, itu akan tetap kerasa ke diri kita sendiri walaupun kita nggak bisa memberikan manfaat itu misal ke orang lain. Seenggaknya kita sendiri yang bisa dapat itu gitu, dari mulai nanti kita cara berpikir, cara kita bersikap, itu bener-bener kalau aku yang ngerasa itu kerasa banget gitu. Kayak misalnya ada banyak kayak misalnya adab-adab atau kultur Turki yang aku tidak menemukan itu di Indonesia kan. Tapi itu benar-benar kerasa kayak bagus banget kultur ini gitu. Terus aku mulai jadi kayak lebih menghargai banyak hal-hal kecil itu kerasa ke aku gitu. Jadi menurut aku kalaupun ujung-ujungnya kita di dapur, kita punya nilai poin itu gitu yang orang lain nggak akan bisa ngerti dan nggak akan bisa tahu. Jadinya ya udah kalau misalnya dibilang ngapain sih kuliah jauh-jauh, ya nanti bilang aja nanti dapat manfaat juga sekecil-kecilnya kita gitu yang dapat manfaat gitu. Kalau Kak Nabila ada nggak tanggapannya gitu? Ya, sama aja sih. Apa ya? Ya kita jalanin dan fokus aja sih sama apa yang kita lagi lakukan. Jangan apa ya? Jangan mudah terpengaruh sama orang kayak jangan mudah down kayak ya iya juga ya ngapain nih antar ujung-ujungnya kita bakalan cuma di dapur doang. Tapi maksudnya kan kayak apa ya? Kita kan perempuan. Apa namanya? Pendidikan pertama anak anak kita itu kan dari kita. Jadi kayak kalau kita nggak punya dasar-dasar pendidikan kayak kitanya nggak pintar juga kan nanti anak kita gimana mau mendapatkan pendidikan-pendidikan pertama menurut aku sih kayak gitu. Iya, seenggaknya itu akan membawa manfaat buat diri kita sendiri dan nanti itu bisa kita terapin untuk keluarga kecil kita gitu, walaupun nggak bisa yang misal kita tidak punya power untuk besar banget sampai yang memberikan efek dari kita belajar ke luar negeri itu sampai besar banget, seenggaknya kita bisa membangun itu pelan-pelan dari mulai diri kita, keluarga yang ya pokoknya dari lingkungan kecil dulu aja gitu. Menurut aku gitu sih, karena berasa sih kalau menurut aku. Gitu, ada tanggapan nggak? Atau Nurul Safiranya mau ikut komen? Misalnya kayak kalau kamu sendiri gimana? Kalau misalnya ada yang ngomong kayak gitu? Atau sekarang udah mulai digituin sama orang? Iya bisa open mic aja nggak apa-apa sharing-sharing boleh. Kalau yang lain ada yang mau juga memberikan pendapatnya juga boleh. Ada yang misalnya mau nanggepin Nurul yang tadi ngomong, ngapain sih kuliah jauh-jauh, ujung-ujungnya tinggal di dapur. Apalagi ujung-ujungnya ternyata nggak ngerti-ngerti banget gitu di kuliahnya. Terus ngapain kuliah jauh-jauh misalnya gitu. Ada yang mau nanggepin nggak? Kalau dari aku sih kayaknya kayak gitu. Cukup kali ya. Kita ke pertanyaan selanjutnya aja kak. Kak pernah ngalamin saat dosen menjelaskan tapi kakak nggak ngerti dosen yang ngomong apa nggak pada saat itu? Dan gimana sih caranya kakak ngatasin masalah kayak gitu? Makasih kak. Nah, jadi teman-teman tidak perlu takut atau tidak perlu panik ketika teman-teman mengalami hal ini karena kayaknya semua mahasiswa akan merasakan mengalami hal itu apalagi di tahun-tahun pertama teman-teman kuliah, bahkan sampai teman-teman tahun terakhir pun tidak menutup kemungkinan teman-teman masih yang kayak mau ngapain sih nih dosen kayak gitu. Karena teman-teman nanti itu belajar Tomer itu uh, cuman kayak membackup teman-teman untuk bisa melakukan percakapan sehari-hari gitu. Tapi untuk ke perkuliahan, teman-teman masih harus effort
effort yang sangat-sangat besar untuk bisa mengimbangi teman-teman Turki yang lain di bangku perkuliahan. Karena kan misal kita di Tomer itu cuma belajar kosakatanya, kosakata yang simple, yang emang tiap hari diomongin. Tapi ketika teman-teman ke kelas, teman-teman udah mulai fokus nih, misal jurusannya ekonomi atau jurusannya ilahiyat. Tiba-tiba yang tadinya vocabulary di Tomer cuman A, B, C, D, pas masuk kuliah, banyak banget, dan teman-teman tidak pernah mendengar hal itu sebelumnya. Jadi pas teman-teman dengar ya kan wajar, loh apa ini? Sebelumnya saya nggak pernah mendengar ini gitu. Jadi sangat-sangat wajar ketika pas nanti di perkuliahan teman-teman akan cuman bengong, ini dosen ngomong apa ya, kayak gitu. Itu sangat-sangat wajar. Nah, ngatasinnya adalah kalau tips dari aku yang aku jalanin, banyak-banyaklah bergaul dengan teman-teman Turki. Karena kayaknya nggak ada yang bisa lebih membantu kita dibanding teman-teman Turki. Karena kan kalau mau ngebandingin pemahaman misalnya gitu ya, pemahaman kita jauh banget lah kalau sama orang Turki. Pertama, mereka itu emang bahasanya mereka sendiri gitu. Kedua, mereka kalau misalnya disuruh baca buku, mereka baca buku ya udah baca aja, sekali baca juga ngerti. Kalau kita udah misalnya disuruh, kita di kelas nggak ngerti, oke kita nyoba baca buku sama aja, kosakatanya banyak banget yang kita nggak tahu, terus materinya banyak, jadi tetap aja kita akan mengalami kesusahan. Jadi kalau dari aku, salah satu cara terbaiknya adalah punya teman orang Turki. Jadi teman-teman jangan takut untuk kayak misalnya ngajak temen Turkinya kenalan duluan, atau kalau misalnya ketika mereka ngajak teman-teman kenalan, jangan diem-diem aja, atau jangan, walaupun malu gitu, tapi coba untuk berbaur gitu. Seenggaknya kalau misalnya pun teman-teman nggak suka nih karakter orang Turki, kan beda banget sama kita ya. Kadang-kadang kayak ngerasa, aduh pusing banget deh teman sama orang Turki tuh, orangnya begini gitu. Itu disabar-sabarin, maksudnya kayak ya udah, setidaknya apa ya, ngerasanya kita tuh butuh kita butuh sama mereka gitu, kita butuh mereka untuk bisa survive di sini gitu. Jadi kalau misalnya pun kesel banget gitu temenan sama orang Turki, sebisa mungkin tetap kita punya temen sih, karena teman Turki itu akan ngebantu banget ketika nanti kita di kelas kesusahan untuk nyatet. Kita kan ngerti aja susah ya, apalagi kalau misalnya buat nyatet gitu, apa yang mau dicatat, kalau kita ngerti aja enggak, atau kita ketinggalan lah atau apa gitu. Ntar pas ada ujian atau ada apa, kita nggak punya catatan, gimana caranya gitu kan. Terus kalau nggak punya temen, mau lari ke siapa gitu, mau ke sesama teman Indonesia yang misalnya teman-teman di satu kelas nggak cuma sendiri nih, ada orang Indonesia lain juga. Coba teman-teman tanya, emang kalian ngerti? Pasti yang lain juga sama aja nggak ngerti juga kayak kalian gitu. Sengerti-ngertinya mereka, paling sama teman-teman cuman beda kayak tipis banget. Jadi lebih baik kalian yang memang punya kenalan orang-orang Turki. Jadi ketika nanti kalian kesusahan atau kalian butuh untuk dijelasin, butuh untuk punya minta catatan atau apa, itu teman-teman bakal terbantu banget. Dan orang Turki tuh mau loh, maksudnya mereka ketika emang kita minta tolong, kita nggak punya, aku nggak punya catatan nih, boleh minta nggak, boleh kirimin atau minta difoto atau difotokopi atau ngejelasin, mereka tuh sangat 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 mau gitu, walaupun teman-teman misalnya nggak deket-deket banget gitu, kayak misalnya ya udah sekelas walaupun sekelas gitu, tapi nggak pernah ngobrol, nggak pernah apa. Kalau teman-teman berani, sebenarnya mereka akan mau membantu teman-teman gitu. Jadi usahakan untuk bersosialisasi sama teman-teman di kelasnya gitu. Iya. Terus ini salah satu tips lagi, mungkin teman-teman bisa untuk open ke dosen teman-teman. Jadi misalnya kalau teman-teman bingung, kesalahan orang Indo itu adalah ketika nggak paham, pura-pura paham, atau kayak ketika paham pasrah gitu. Ya udah deh, emang bahasa Turki susah, ya udah deh, mau gimana lagi, emang susah gitu aja. Tapi ngeluh nanti ujung-ujungnya, susah banget sih sekolah, bla 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 bla, nilai jelek, bla 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 gitu. Tapi
tapi tidak mau keluar dari zona itu gitu. Kenapa? Karena kebanyakan orang Indonesia rata-rata kayak gitu, kayak pasrah aja atau kayak nggak mau banget kayak misalnya mengakui, oke kita tidak bisa, mari kita meminta bantuan orang lain kayak gitu tuh rata-rata yang aku lihat, maksudnya aku amati dan aku juga dulu kayak gitu. Maksudnya kita terlalu seperti itu, jadi nggak apa-apa juga ketika teman-teman nggak ngerti, teman-teman datang ke dosen atau di kelas, bahkan kalau teman-teman berani angkat tangan aja bilang, "Pak atau Bu, saya nggak ngerti, boleh minta diulang?" Itu dosen akan sangat-sangat memahami teman-teman dan akan dengan sukarela untuk mereview lagi apa yang udah tadi dosennya jelasin gitu. Kalau sepengalaman aku, dosen-dosen aku sepengertian itu gitu. Atau teman-teman bisa datang ke ruangan dosennya terus minta saran atau bisa nggak misal saya nanti di jam-jam istirahat atau di jam-jam tertentu saya minta untuk dijelasin kayak gitu, itu juga bisa. Atau bahkan dosennya kalau yang memang dia apa ya, ada dosen-dosen yang emang ngerti banget sama mahasiswa-mahasiswa asing, jadi mereka yang akan ngedatengin kita yang kayak, "Ada nggak sesuatu yang sulit?" gitu, "Ada yang perlu dibantu nggak?" gitu-gitu, "Ada yang nggak ngerti nggak?" Ada dosen-dosen yang kayak gitu, yang jadinya kita nggak ngomong apa-apa, tapi dia yang datengin, terus mereka yang menawarkan bantuan gitu. Kalau misalnya kita memang butuh, disampaikan aja, "Iya Pak, Bu, saya kurang mengerti, saya merasa Ibu terlalu cepat menjelasannya," atau ininya materinya terlalu berat buat saya, kayak gitu bisa bisa banget teman-teman langsung kayak ngomongin aja gitu, jangan jangan malu-malu atau karena gimana ya, karena emang kita nggak ngerti, emang karena kita kesusahan, jadi kayak itu sangat-sangat wajar, jangan dipendem, ujung-ujungnya teman-teman terlalu ketinggalan, sampai akhirnya sulit banget untuk ngejar, udah akhirnya teman-teman kayak bingung, ini harus harus gimana ya, udah terlalu jauh, terus udah terlalu terlalu sulit gitu. Itu nanti akan lebih membuat teman-teman stres kalau kayak gitu. Jadi kalau bisa dari awal udah mulai di pelan-pelan tuh, misalnya ada yang kurang ngerti, ada yang kurang paham atau ada yang kesulitan kayak gitu-gitu, mulai dari awal untuk bikin strategi gimana nih caranya agar kita bisa ngelewatin ini gitu. Jangan dipendem, tahu-tahu ntar nilai jelek semua, ngulang semua mata kuliahnya, ntar udah pusing sendiri, stres sendiri kayak gitu, jangan sampai kayak gitu gitu. Apalagi kalau kayak gitu tiba-tiba nggak punya temen Turki, udah itu udah kayak ah udah angkat tangan banget kalau kayak gitu. Jelas nggak kira-kira? Udah Iya, jelas Kak, ya? jelas. Makasih Oke. banyak, Kak. Kebayang nggak sih maksudnya segitunya gitu, emang sesulit itu. Jadi kalau ada apa-apa memang harus dikomunikasikan. Ada lagi nih, Kak, pertanyaan. Kak, emang wajar ya di sana kalau dapat IPK 2 di semester 1 atau 2? Katanya sih karena belum ngerti banget sama bahasanya, makanya diwajarin. Menurut Kakak wajar atau enggak? Dan IPK Kakak kalau boleh tahu berapa ya di semester awal? Wah, pertanyaan menarik nih, Kak. Aduh. Bentar. Wajar IPK dapat IPK 2 di semester 1. Ini khusus yang nih, sebagian aku nggak bilang semua, tapi mostly bener-bener mostly sebanyak itu gitu. Mahasiswa Indonesia yang ngambil pengantarnya pakai bahasa Turki emang mengalami kesulitan. Jadi emang IPK kalau ngomongin IPK, apalagi semester 1 semester 2 itu 2 aja kayaknya 2 atau bisa 2,5, 2,22 itu kita sudah sangat bersyukur. Walaupun sebenarnya nggak boleh di generalisasi gitu ya, maksudnya kayak ya udahlah karena emang katanya nggak apa susah, jadi kalau nggak maksudnya kalau kita dapat 1 dapat 2 oh berarti ya udah emang kayak gitu gitu. Nggak bisa kayak gitu juga, soalnya tetap ada orang-orang yang walaupun dia pakai bahasa Turki, IPK-nya tetap bagus gitu, bisa bisa menyaingi teman-temannya. Bahkan
ada waktu itu mahasiswa Indonesia yang ngambil pakai pengantar pakai bahasa Turki, dia jadi lulusan terbaik di univnya. Itu sampai kayak amazed gitu sih, kayak wow gila, maksudnya dia bisa mengalahkan orang Turki gitu. Jadi kalau stigma IPK 2 itu wajar, 1 itu wajar, sebenarnya bisa dibantah juga kalau misalnya memang teman-teman punya tekad yang kuat dan benar-benar sabar terus menjalani, maksudnya kayak susah dikit ya udah wajar, terus aja gitu, itu sangat-sangat bisa teman-teman untuk mendapatkan IPK bagus gitu. Cuman yang kalau berdasarkan pengalaman aku, kita itu banyaknya kurang sabar dan kurang, maksudnya sekali kena susah aja rasanya kayak, "Aduh gila nih susah banget ya." Jadinya kayak yang berasanya mau usaha sekeras apa, kok kayaknya gini-gini aja gitu, terus ujung-ujungnya udah capek, udahlah mau usaha mau enggak juga gini-gini aja gitu. Jadi kayak kita tuh, kalau aku ya pribadi, merasanya kurang sabar. Padahal ketika nyoba nih di semester berapa, sabar aja terus kayak ya udah baca aja terus dikit-dikit, apa namanya, diusahain, sebelum datang ke kelas bener-bener baca atau, minta diajarin sama teman kayak gitu. Kalau misalnya kitanya terus-terus ngelakuin itu, kerasa kayak di semester itu, ternyata bisa ya IPK-nya segini gitu, ternyata bisa ya kalau misalnya terus-terusan, tapi, kekurangannya adalah kita suka tidak sabar untuk melakukan prosesnya yang bener-bener kita kayak yang kan kalau dibanding orang Turki, misal orang Turki usahanya cuma 1 kali, misal dia sekali baca paham, kalau kita tuh berasa yang bener-bener 2 kali, 3 kali, 4 kali tuh masih yang, oke ngerti, besokannya atau berapa jam habis itu pas ditanya lagi, "Tadi apa ya? Tadi gimana ya?" Gitu-gitu, dan belum tentu kita nanti bisa ngejelasin lagi, bisa nulisin lagi di ujian atau apa, itu maksudnya effort kita tuh emang akan lebih berkali-kali lipat sama teman-teman Turki atau negara-negara lain yang bahasanya mirip-mirip Turki gitu. Jadinya sebenarnya tidak bisa generalisasikan juga kalau IPK 2 1 itu sangat, wajar karena kesusahan gitu. Iya, emang pada kenyataannya banyak yang kayak gitu, tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman akan tetap bisa mendapatkan IPK yang bagus gitu. Terus kalau misalnya IPK kakak kalau boleh tahu di semester awal, aduh semester awal, semester awal aku kalau untuk lulus semua di mata kuliah, aku semester awal, semester 1 semester 2 aku alhamdulillahnya lulus semua, tapi IPK-nya pas-pasan. Jadi kayak yang lulus tapi pas-pasan banget. Jadi ya udah segitu gitu. Pokoknya nggak bagus juga tapi yang alhamdulillahnya lulus semua, tapi ya IPK-nya tidak bisa membanggakan gitu deh. Gitu. Bisa dimengerti gak? Ada lagi yang mau bertanya atau ada yang kurang jelas? Bisa ditanyakan. Atau kalau mau buka mic juga boleh langsung tanya aja. Iya. Nah, jadi teman-teman jangan mulai udah mikir gitu ya dari sebelum datang, oh di sana IPK 2, IPK 1 biasa aja. Jadi nanti aku kalau dapat IPK 2, IPK 1, oh wajar ya gitu. Jangan itu salah satu yang menurut aku, jadi anak-anak baru sekarang tuh udah mendengar banyak kakak-kakak kelasnya yang ngomong kayak gitu, jadinya mereka cenderung yang oh wajar ya kayak gini-gini gitu. Tapi aku kalau mendengar ada adik kelas yang ngomong kayak gitu sebenarnya kayak pengen, hey sebenarnya tidak seperti itu gitu. Kalau misalnya dari awal kalian udah dapet wejangannya kayak gitu, itu akan benar-benar membuat pola pikir teman-teman akan kayak gitu aja terus, kayak oh 2 itu wajar, 1 itu wajar. Kalau misalnya dari awal teman-teman menganggap kayaknya bisa nih, walaupun pada kenyataannya nanti teman-teman tetap ujung-ujungnya 2 juga, ujung-ujungnya 1 juga, tapi kalau teman-teman masih punya semangat dan kepercayaan kalau misalnya teman-teman bisa, itu akan menjadi salah satu apa ya, kekuatan teman-teman untuk bisa mendapat IPK dan apa ya, untuk bisa terus semangat sih dibanding teman-teman dari awal udah punya pola, udah nancep nih pikirannya kayak, oh di sana susah dan wajar untuk IPK-nya segini, kayak gitu, maksudnya itu dihapus aja dulu, maksudnya
nggak usah dipikirin dari sekarang. Sekarang anggap aja ya udah kuliah kayak belum di-setting lagi gitu, jangan punya pola pikir kayak gitu, walaupun nanti ujung-ujungnya kayak gitu, ujung-ujungnya kesusahan juga, ya nggak apa-apa gitu, tapi dari awal jangan di-setting kayak gitu dulu gitu. Ada lagi? Iya, balik lagi ke usahanya masing-masing, betul. Kuat-kuatan intinya gitu. Di sini pokoknya mainnya lebih ke mental sih. Kalau nggak kuat memang sangat sulit. Kak, itu ada Istiqomah mau bertanya. Silakan Ya, Istiqomah. boleh. Dia mau open mic ya atau gimana? Halo, Istiqomah. Ini mau bertanya atau gimana? Ada nggak orang? Atau lagi ngetik atau Atau kalau yang lain ada yang mau bertanya dulu juga boleh sambil nunggu Istiqomahnya. nanya-nanya kayak misalnya apa nih? Misalnya ada nggak yang tertarik? eh Bentar Kak, apakah? Oh, ini dulu deh, Nadia. Kak, apakah sekarang ada beasiswa untuk masuk? Nah, setahu aku kalau Sakarya yang punya program beasiswa itu baru Fakultas Ilahiyat, fakultas aku itu dia punya badan wakaf yang emang nyediain apa namanya tadi beasiswa untuk mahasiswanya. Jadi nanti teman-teman kalau yang ada yang anak-anak ilahiyat di Sakarya dari mulai semester 1 nanti di akhir semester 1 udah bisa ngajuin nih beasiswa. Itu programnya se tapi programnya bukan untuk yang 4 tahun langsung gitu. Programnya itu tiap tahun teman-teman harus terus-terusan memperbaharui kalau misalnya mau dapat. Jadi tahun pertama misal di semester 1 daftar, ntar masa berlakunya cuma setahun, habis itu kalau mau dapat lagi daftar lagi terus kayak gitu. Dan itu kemungkinannya untuk dapat tiap tahun besar. Jadi nggak misalnya teman-teman di tahun pertama udah dapat, tahun keduanya itu peluangnya besar untuk dapat lagi gitu. Dan biaya yang tercovernya itu walaupun nggak besar tapi cukup untuk membantu tambahan biaya teman-teman karena jumlahnya itu 400 tele tiap bulan. Dari bulan September ke bulan Juni biasanya itu masih ditransfer gitu. Tapi kalau untuk fakultas lain aku nggak pernah mendengar itu gitu. Nap, ada nggak Nap kalau di Kastamonu Nap program beasiswa? Kalau untuk dari Kastamone sendiri nggak ada ya. Kalau dari fakultas gitu juga nggak ada sih. Cuma mungkin apa ya kayak suka ada pemberitahuan kalau nanti tiba-tiba ada bukan beasiswa kuliah sih tapi kayak misalkan beasiswanya eh, jadi kan di kampus tuh Makan biasanya mungkin. ada iya ya mekanik tempat makan. Nah itu biasanya kita dalam satu semester bisa makan di tempat makannya itu gratis, nggak bayar kayak gitu. Iya ya. Itu kayaknya kalau untuk beasiswa makan gitu ya, maksudnya potongan untuk teman-teman makan tiap di kampus itu ada di setiap kampus gitu. Tapi cuman nge-cover untuk biaya makan aja gitu. Jadi teman-teman kan di kampus-kampus Turki itu ada ruang makannya ya. Teman-teman bisa kalau bisa datang pagi, siang sama sore gitu. Nah itu kalau teman-teman dapet masuk ke sana bisa nggak usah ngebuang uang teman-teman gitu. Jadi itu eh, apa namanya? Jadi makannya gratis gitu. Tapi itu aja yang di covernya paling kayak gitu sih. Selain yang beasiswa dari Ilahiyat, aku juga tahunya itu aja kalau di Sakarya belum ada lagi gitu. Ada lagi nggak yang bertanya? Kalau nggak ada, bisa kita tutup sih. Soalnya di Indonesia kayaknya udah malam juga ya. Udah 9:30.
Kalau nggak ada Ini pertanyaan, tadi misal Koma jadi mau bertanya nggak? ada yang mau nanya kalau misalnya misal pergaulan atau kayak misalnya mau ngomongin kayak cowok-cowok di Turki, cowok-cowok asingnya kayak gimana atau apa. Misalnya ada aja nih, soalnya ada aja teman-teman Indo yang ke Turki tuh alasannya tuh lucu-lucu gitu. Ada yang emang eh, pengen nyari cowok di Turki gitu, sumpah ada yang kalau ditanya jawab kayak gitu ada, dan emang jadinya ya udah ke Turki tuh kayak emang buat nyari cowok gitu-gitu. Ada yang mau eh maksudnya ada nggak sih yang kepikiran kayak gitu gitu atau mau nanya tentang gimana gimana pergaulan cewek cowoknya, gimana eh apa ya, sikap-sikap cowok-cowoknya di sini atau yang kayak gitu-gitu juga nggak apa-apa kalau mau ditanyain. Ada yang mau bertanya? Karena itu akan dialami teman-teman juga, ya nggak sih? Kalau nggak ada, mungkin kamu muda bisa ngasih. Oh, ini ada yang mau nanya. Kak, maaf mau tanya, kamu muda itu award di beasiswa YTB atau mandiri, Kak? Aku awal datang ke sini mandiri, tapi kayak yang tadi aku bilang, karena di fakultas aku ngadain program beasiswa itu, jadi aku ikut program itu gitu, ikut program beasiswa dari fakultas aja, jadi bukan YTB. Gimana, ada lagi? Ya. Kalau nggak ada, kamu muda mungkin bisa kasih kalimat-kalimat penyemangat atau kayak motivasi yang bisa kayak gimana nih? Apa sih semangat yang bisa kakak kasih buat teman-teman di sini? Siapa tahu kayak, oh karena kamu udah ngasih semangat nih, aduh aku makin semangat lagi buat kuliah di Turki. Mungkin bisa Kak. Semangatnya apa ya? Hmm, paling ini sih yang berasa itu adalah yang paling biasa, yang paling harus teman-teman ingat adalah niat teman-teman pergi ke Turki, karena itu yang akan terus-terus teman-teman bisa ketika teman-teman malas atau ngerasa kesusahan, niat awal teman-teman ini yang bakal memperkuat teman-teman. Jadi kayak misalnya kalau emang dari awal Bismillah lah emang mau nuntut ilmu gitu-gitu, kalau dari awalnya udah bagus, kayaknya kalau sesulit apapun gitu teman-teman masih bakal bisa untuk oke lah berjuang gitu, karena kita dari awal emang niatnya mau berjuang buat nuntut ilmu gitu. Terus yang kedua yang harus teman-teman ingat, kalau memang tidak ada sesuatu yang mudah. Jadi ketika mengalami kesulitan sangat-sangat wajar, dan maksudnya teman-teman tidak sendiri gitu. Dari banyaknya mahasiswa asing di Indonesia semuanya juga kesusahan gitu. Dan jangan jadi misalnya teman-teman ngerasa kesusahan nih jadinya kayak males juga ngebantuin orang karena gue aja udah susah nih hidup gitu-gitu. Jangan juga, uh, karena apa ya? Karena uh, saling membantu sesama teman-teman Indo itu bener-bener akan ngasih impact besar ke teman-teman yang lagi ngerasa down atau apa gitu. Jadinya kalau bisa, walaupun tadi aku bilang kalau misalnya lagi di kampus atau di Tomer, misalnya nanti di kelas bahasa teman-teman harus punya banyak teman orang luar, tapi teman-teman juga jangan seacuh itu sama teman-teman dari Indonesia, karena mau nggak mau teman-teman Indonesia itu ibaratnya kayak rumah teman-teman nanti di sana gitu. Jadi ketika ada teman-teman kena masalah sama orang luar atau kena masalah apapun, tidak akan dipungkiri kalau teman-teman akan larinya ke orang Indonesia lagi. Jadi kalau teman-teman tidak menjaga hubungan yang baik dengan teman-teman Indonesia, itu akan apa ya, membuat teman-teman kesulitan juga kalau menurut aku gitu. Terus apa lagi ya? Terus ini sih kalau misalnya teman-teman ngerasa nanti kalau misalnya udah
biasanya nih kalau udah mulai galau-galaunya kayak gini, itu kalau misalnya teman-teman udah di tahun-tahun akhir, teman-teman akan ngerasa kayak, "Duh kayak nyesel ya kuliah di Turki," gitu. Eee, berasanya kayak karena tadi kita ngerasa sulit, terus berasa nggak maksimal gitu dari segi nilai, nilai kita tidak sebagus teman-teman yang ada di Indonesia. Dari segi pemahaman gitu, jujur aja kayak pemahaman kita nggak bisa benar-benar 100% memahami ap eee, apa yang kita dapat di bangku perkuliahan gitu. Terus teman-teman akan mulai merasa di tahun-tahun akhir gitu ya, kayak ngerasa, "Duh nyesel nih kenapa ya, kenapa ke Turki?" Gitu. Kita kayak merasa nggak dapet apa-apa, kayak yang, "Duh mending di Indo tahu gini," gitu. Di Turki bener-bener ya udah cuman, hasil nggak bagus, perjuangannya susah banget, tapi hasilnya gitu-gitu aja gitu. Itu kalau teman-teman lagi ngerasa kayak gitu, aku paling, pesannya cuman kayak, gimana ya, ketika teman-teman keluar untuk nyari ilmu, jangankan ke luar negeri gitu ya, teman-teman jadi, ini aja, jadi apa namanya, apa sih istilahnya kalau, pindah dari satu kota ke kota lain, apa Apa? sih pengembara, bukan pengembara, lupa Merantau. lagi bahasa Indonesia. Iya, kalau jadi merantau gitu dari satu kota ke kota lain aja, teman-teman akan menemukan hal-hal yang tidak teman-teman temukan ketika kalau teman-teman tidak keluar dari kota asal teman-teman gitu. Misalnya teman-teman orang Jakarta, kalau teman-teman hidup di Jakarta aja, teman-teman tidak akan mendapat informasi baru dari misalnya, Jogja atau dari mana, teman-teman nggak akan merasakan pengalaman atau hal-hal baru gitu yang bisa teman-teman dapat. Nah, apalagi ketika teman-teman ke Turki gitu. Jadi, kalau teman-teman ngerasa, "Kok kita nggak dapet apa-apa ya, kok kita gini-gini doang, nilai jelek, ini jelek," atau nggak bisa sebanyak, nggak bisa sehebat orang-orang yang di Indo yang tiba-tiba, organisasinya melejit, akademiknya bagus gitu-gitu, teman-teman harus ingat kalau misalnya, eee, ketika kita keluar aja itu akan ada hal-hal yang tidak orang lain dapatkan gitu. Jadi, sebenarnya teman-teman melupakan kalau misalnya ada banyak hal-hal kecil yang orang lain tuh tidak mendapatkan itu gitu. Sedangkan teman-teman tuh hal-hal kecil yang sebenarnya, berguna banget yang, eee, apa ya, yang orang-orang lain tuh sebenarnya kalau teman-teman kasih tahu itu akan ngiri banget gitu. Tapi karena teman-teman udah terlalu mikir, "Kok kita akademiknya gini ya, ini," gitu. Yang lainnya udah jelek duluan, jadi poin-poin plus yang walaupun kecil-kecil tapi banyak banget itu berasanya jadi kayak nggak ada nilai apa-apanya, padahal itulah salah satu yang bisa teman-teman bawa gitu, kayak, nilai-nilai kebaikan orang Turki, kali aja ada nilai-nilai yang teman-teman tuh bisa terapkan di Indonesia gitu. Itu bisa jadi salah satu berkahnya teman-teman gitu, kuliah di luar gitu, walaupun dari segi akademis atau apa kita ngerasanya kurang, tapi di luar itu banyak banget manfaat yang akan teman-teman dapatkan gitu. Jadi jangan merasa berkecil hati ketika nanti udah di tahun-tahun terakhir ngerasanya kayak perjuangan teman-teman terlalu berat, sedangkan hasil yang teman-teman dapat, kurang bagus gitu-gitu tuh, harus dibuang jauh-jauh gitu. Karena kita kita sebenarnya punya banyak, apa ya, punya banyak hal yang bisa kita dapatkan dari perjalanan kita bertahun-tahun di negeri orang ini gitu. Gitu sih, paling itu aja sih. Karena Nabila kalau ada yang mau ditambahin boleh. Kayaknya udah cukup deh, Kak. Aku, eee, kasih poin-poin ringkasannya aja kali ya dari apa yang udah Kang Mahmуда tadi sampein. Jadi, intinya tantangan apa aja sih yang, kira-kira bakal kita hadapin kalau misalkan kuliah di Turki. Yang pertama ada bahasa, misalnya kita kesulitan berkomunikasi, terus ada juga kultur yang beda, beda watak, kultur shock, itu pasti ya kalau kita, kuliah di, negara lain gitu, nggak cuma di Turki aja. Terus ada juga ekspektasi versus realita kayak muslim sekuler, kayak apa ya, kayak kita tidak bisa realita yang ada itu mungkin aja tidak seindah
ekspektasi kita. Tapi plusnya juga, di sini walaupun, sekuler, tapi nggak ada Islamofobia, maksudnya rata-rata. Terus rasismenya masih termasuk aman, terus orang Turki itu kalau udah welcome sangat amat dermawan, terus nggak mandang siapa yang mau ditolong gitu. Jadi kayak nggak nanggung-nanggung. Terus biaya hidupnya lumayan terjangkau, tapi minusnya juga mungkin sistem pendidikannya nggak terlalu beda sama Indonesia, terus kayak orang Turki close minded, kayak apa ya, nggak terlalu terbuka gitu. Terus lingkungannya membuat kita menjadi individualisme karena kita di sini kan perantauan yang berjuang akan diri sendiri, jadi kayak kita nggak bisa apa ya, nggak bisa selalu ikut apa yang ada di standar di sini aja. Terus juga tadi banyak ya pertanyaan-pertanyaannya, kayak masjid di Turki sepi karena pemuda-pemudinya kurang minatnya akan beribadah. Terus kerja part time di Turki atau di Sakarya khususnya itu mudah apa enggak? Mungkin di sebagian kota dan di Sakarya mudah, asalkan kita punya skill bahasa Turki yang baik, kayak kita bisa menjadi garson atau pelayan, bisa babysitter, atau juga di masjid kampus di Sakarya sendiri kan katanya tadi ada program menghafal Al-Quran. Kita bisa ikut dalam program itu atau kita bisa membantu juga. Terus tapi balik lagi kita harus bisa bagi waktu antara part time sama kuliah. Terus juga pendidikan di Turki apakah udah termasuk top global? Mungkin belum top global, tapi biaya hidup sambil kuliah di Turki juga termasuk relatif murah. Terus juga masuk organisasi yang ada di Turki mudah atau persyaratannya banyak dan ketentuannya. Untuk masuk ke PPI Turki juga persyaratannya nggak terlalu susah, tapi nggak gampang juga ya. Standar kayak di Indonesia aja, dan di tiap PPI Turki itu kan terbagi jadi wilayah, jadi syarat dan ketentuannya sesuai dengan wilayah masing-masing. Terus apakah di Turki ada ospek untuk maba dan organisasi untuk mahasiswa, ada nggak sih? Kalau di Turki sendiri itu kan tadi nggak ada ya sistem ospeknya, cuma biasanya di 1 minggu pertama ada perkenalan kayak keliling-keliling, terus untuk organisasi seperti BEM-nya nggak ada. Terus gimana sama statement statement kayak gimana sih kalau perempuan itu udah kuliah susah, kuliah tinggi-tinggi, pendidikannya ini ujung-ujungnya di dapur ya, intinya mah pendidikan sedikit walaupun sedikit juga itu kan ya istilahnya untuk kedepannya kita sendiri juga, tujuannya masing-masing juga. Terus apalagi ya, soalnya banyak juga tadi yang bertanya. Pokoknya intinya terima kasih udah pada ikut webinar ini. Sebelumnya kita foto bareng dulu kali ya, bisa buka videonya. Bisa buka, kita mau foto bareng dulu sebelum ditutup. Ayo buka-buka. Berapa pemenang? Bahasa itu. Iya. Kakak Gozib boleh tolong dibantu di foto. Oke. Kamu udah? Kita foto dulu. Ayo yang lain, ada lagi yang mau buka? Masih tunggu. Mulai aja kali ya Kak fotonya. 3 kali ya, ini saya kasih apa-apa. 1, 2, 3. Lagi sebentar. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1. Yang 3-nya boleh. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Kak. Terima kasih juga yang udah hadir dan mendengarkan webinar kali ini. Terima kasih juga untuk Kak Mahmuda yang udah sharing-sharing pengalamannya. Kak Mahmudanya
langsung enggak ya ada. Semoga banyak manfaat yang bisa kalian ambil, semoga juga bisa termotivasi kayak, wah ternyata Turki kayak gini ya, ternyata Turki tidak semenakutkan itu, mungkin kalau ada yang masih ragu-ragu gitu, semoga bisa meyakinkannya lagi. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya kalau ada kesalahan kata itu dari saya, kalau ada lebih itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau gitu saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kasih. semuanya. Terima kasih, Kak.